Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin segenap jamaah salat subuh dan kajian subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi ini bisa kita berwajah kembali, bermujalasah kembali guna bersama-sama mengaji bersama untuk menambah wawasan dan ilmu kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Adapun kajian malam hari di pagi hari ini yang akan kami sampaikan yaitu tentang tanda-tandanya seorang itu baliغ. Kita pagi hari ini akan membahas dari kitab Kasyifatus Sajah yang matanya dikarang oleh Syekh Salim Ibnu Samir yang kemudian disyarah oleh Syekh Imam Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Namun sebelum kita masuk ke permasalahan, mari kita kirim Fatihah dulu dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya guru kita, juga barokahnya pengarang-pengarang kitab ini, yaitu Syekh Imam Nawawi Al-Jawi dan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li, amin ya Allah. Faslun fi bayani bulughil murahiq wal mu'assirih. Al-mu'assirih. Kata-kata faslun seperti apa yang pernah saya ungkapkan artinya dalam kitab dalam sebuah kitab Nailur Raja itu al-hajizu baina syai'in,
pemisah di antara dua perkara. Jadi bab yang satu dan bab yang akan kami jelaskan pada saat ini. Pasal ini menjelaskan tentang untuk menyatakan, menjelaskan balighnya anak-anak remaja yang sudah mengalami pubertas menjelang baligh dan anak-anak semasanya. Alamatul bulughi thalathun, adapun tanda-tandanya orang yang baligh, anak yang baligh itu ada 3. Kadang orang tua kan tidak tahu kalau anak ini mengalami baligh apa enggak. Makanya orang tua ini perlu istilahnya tahu keadaan si anak, karena merupakan sebuah kewajiban bagi orang tua untuk menjaga ketika anak sudah umur 7, mulai dari umur 7 ini sudah punya kewajiban untuk sholat, dipaksa untuk melakukan perintah Allah, apalagi sudah umur 10. Kadang orang tua ini nyuruh saja tidak. Sholatlah engkau ketika umur 7 tahun, belum, kadang, kebanyakan. Nah, na'udzubillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga anak-anak kita. Mudah-mudahan tetap istiqomah menyuruh dan memerintahkan anak kita untuk senantiasa tunduk kepada syariat Islam, yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alamatul bulughi thalathun, adapun tanda-tanda balighnya seseorang itu ada 3. Fi haqqil unsa, di dalam haknya seorang perempuan tanda baligh itu ada 3. Wa itsani fi haqqiz zakari, dan untuk orang laki-laki tanda balighnya itu ada cuma 2. Jadi beda, kalau anak perempuan itu ada 3, kalau anak laki-laki cuma 2. Karena anak laki-laki ini tidak mengalami haid. Kalau perempuan mengalami haid, itu saja perbedaannya. Yang pertama, tamamu 15 sanatan. Yang pertama, karena anak sudah mencapai umur 15 tahun. Ketika anak ini sudah mencapai umurnya 15 tahun, baik anak laki-laki ataupun perempuan, baik haid ataupun tidak, maka statusnya sudah baligh. Perhitungan dari mana umurnya? Qamariyatan tahdidiyatan bittifaqin. Jadi tinjauan umur ini dihitung bulan Qamariyah atau tahun Hijriyah. Ya, tahun Hijriyah. Perhitungan tahdidiyatan secara pasti, bukan perkira-kira. Bittifaqin, dengan mufakatnya para ulama. Jadi orang tua itu harus tahu anak kelahirannya bulan apa, bulan Qamariyah itu harus betul-betul dihitung. Kalau sampai anak ini umur 15 tahun, kemudian orang tua anggaplah enteng begitu ya, kurang begitu memperhatikan anak umur 15 tahun, belum sholat, belum ini, maka yang dosa adalah kedua orang tua. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal aswadin. 2 golongan yang akan kena tuntutnya itu manusia dan jin. Karena mereka tidak memerintahkan, tidak memberikan penjelasan kepada anak-anak, itu mereka yang akan dituntut kelak. Makanya pentingnya orang tua itu menjaga hubungan dengan anak agar bisa tahu pertama perkembangan anak sudah umur berapa. Penting ini Pak. Tamamu 15 sanatan qamariyatan tahdidiyatan bittifaqin, yaitu karena sempurnanya umur 15 tahun, perhitungan secara bulan Qamariyah yang pasti ya. Bukan kira-kira, ada takribiyatan, ada tahdidiyatan. Kalau yang ini yang umur 15 tahun itu pasti, hitungan secara pasti ya. Fid dzakari wal untha,
baik itu laki-laki dan perempuan. Kapan dimulainya perhitungan tadi? Wabtida'uha min infisali jami'il badan. Ketika permulaan perhitungannya itu semenjak anak terpisah seluruh badannya dari rahimnya seorang ibu ketika dia dilahirkan. Ketika dilahirkan itu ada perhitungan. Oh, semenjak itulah anak dilahirkan, hitung sampai umur 15 tahun. Hitungan secara pasti. Makanya orang tua harus mencatat umur anaknya. Itu yang pertama. Wathanihal ihtilamu. Dan yang nomor dua, tanda-tanda balignya seseorang itu ihtilam. Keluar mani, mimpi keluar mani. Ail imna'u wa illam yakhrujil maniyuh minadz dzakari. Seperti orang yang mimpi imna, mimpi enak, mimpi nyaman. Sekalipun tidak keluar maninya dari zakarnya seseorang, dari kemaluan anak itu. Ka'an ahassa bi qurujihi fa amsakahu. Seperti ketika dia bermimpi ya keluar mani, keluar yang enak-enak itu, ya, kemudian dia menahannya, tidak dia keluarkan. Ka'an ahassa bi qurujihi fa amsakahu. Seperti seakan-akan dia itu merasa keluar mani namun dia menahannya. Wasa'un kharaja min tariqihil mu'tadi aw ghairihi ma'al insidadil asli. Sama saja keluar mani itu dari jalan yang biasa yaitu dari kemaluannya, ya. Aw ghairihi, atau mani itu keluar dari jalan yang lain, entah dari apa, bisa jadi perut, bisa diambil keluarnya itu. Pokoknya jalan yang tidak biasa itu. Karena kenapa? Karena ma'al insidadil asli. Karena yang lubangnya, lubang kemaluannya tertutup, enggak ada lubang, tertutup. Wasawa'un kana fi naumin. Sama saja keluar mani itu di waktu dia tidur. Au yaqdatin, atau ketika dia bangun. Bijima'in au ghairihi, baik karena sebab jima ataupun karena sebab-sebab yang lain, seperti duduk-duduk, yang tadi duduk-duduk pinggir jalan ada anak perempuan lewat karena merangsang keluar mani. Ya sama, itu menunjukkan kebalikannya. Fid dzakari wal untha li tis'i sininah, bagi anak laki-laki dan perempuan karena umur 9 tahun. Karena umur 9 tahun. Jadi paling cepatnya anak ini balik pasti umur 9 tahun. Makanya seorang orang tua maupun guru yang di sini harus hati-hati, Pak. TPK ini banyak anak umur 9 tahun belum tahu doa sholat, belum tahu siapa nabinya. Karena anak itu dititipkan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah mengajarkan yang terbaik bagi mereka. Litis isinina, karena umur 9 tahun. Tinjauan dari mana? Taqribiyatan, itu tinjauan komariah secara kira-kira. Oh, kira-kira anak ini karena dulu bulan Sya'ban lahirnya, sekarang ini bulan Sya'ban sudah. Nah, ini sudah 9 tahun ini anak ini, berarti anak ini sudah mencapai mau balik ini perkiraannya. Karena bisa jadi anak itu haid di waktu itu kalau perempuan, kalau laki juga bisa jadi keluar mani di waktu itu pula. Kan kadang anak ini tidak ngaku. Kalau haid kan kelihatan. Taqribiyatan, tinjauan secara kumpulan komariah, hanya secara kira-kira saja, bukan pasti. Bi'angkanah naqsuha, ya, aqallah min 16 yawman walau bilahdotin.
umur 9 tahun kurang dari lebih sedikit dari 16 hari. Jadi kurangnya tidak sampai 16 hari umurnya. Umur 9 tahun kurang lebih sedikit dari 16 hari. Walaupun hanya sebentar. Semuanya dulu lahirnya di waktu dia bulan Sya'ban, anggap tanggal 15. Nah, sekarang tanggal 15 kurangi 9. Kurangi 16, tanggal 15. Berarti sebelum bulan Sya'ban, bulan Rajab tanggal 30 lah. Tanggal 30. Tanggal 30 itu sore lahirnya. Lahirnya kan dia anggaplah maurib. Sore kurang sedikit. Walau kurang sedikit tidak ada masalah. Yang penting lebih sedikit dari 16 hari. Jika itu keluar darah, nanti perempuan itu haid, berarti itu hitungannya haid. Makanya harus hati-hati, Pak. Wa amma habluha falaysa bulughan bal alamatun ala bulughiha bil imna'i qablahu. Dan adapun hamilnya seorang perempuan, maka itu bukan tanda kebaligannya. Akan tetapi tanda kebaliwannya itu adalah dengan imna'nya sebelum hamil, dengan keluar mandinya sebelum hamil. Ya. Jadi orang perempuan hamil itu tidak menunjukkan tanda baliunya, tapi yang menunjukkan tanda baliunya adalah karena dia imna, keluar mani sebelum baliu, sebelum hamil itu. Wa ammal khunsa, ada zakar laki-laki, ada apa? Ada unsa, dan ada lagi ini apa? Banci, bencong. Kalau yang sering-sering kita lihat di jalan itu kan dia laki-laki cuma dandanannya aja seperti perempuan. Ini memang yang dikatakan apa? Khunsa. Ada zakar, ada unsa, ada khunsa. Ada laki, ada perempuan, ada bencong ya. Bencong atau banci gitu ya. Banci. Fahukmuhu annahu in amna min zakarihi wa hadha min farjihi hukima bi bulughihi. Jadi khunsa ini atau banci ini mempunyai dua alat kelamin. Yang dari laki-laki punya, yang dari perempuan sama-sama punya dua alat kelamin. Biasanya orang itu kan apa mirip ke laki, apa mirip ke perempuan. Kalau kelaminnya yang laki lebih besar katanya biasanya ia condong ke lakinya, tapi kalau lebih besar perempuan condong ke perempuannya, katanya seperti itu. Yang jelas kalau khunsa ini itu mempunyai dua alat kelamin. Bagaimana cara menghitung dia baliunya? Ya, fahukmuhu annahu in amna min dzakarihi wa hadha min farjihi hukima bi bulughihi. Maka hukumnya adalah jika dia amna, merasa enak keluar mani dari zakarnya dan dia haid dari farjihnya, kemaluan yang laki keluar mani, kemaluan yang perempuan dia haid, hukimah bibulughihi, maka dia dihukumi kebaliwannya. Jadi kalau dua-duanya sudah satunya haid, satunya sudah keluar mani, maka baru dihukumi akan kebaliwannya. Akan tetapi kalau cuma amna saja atau haid saja, maka belum dihukumi akan kebaliwannya. Ini kalau khunsa. Fa in wujida ahaduhuma aw kilahuma min ahadi farjaihi fala yuqamu bi bulughihi. Maka jika hanya didapat dari salah satunya saja, seperti apa yang saya jelaskan tadi, dia cuma mimpi keluar mani aja atau haid saja, maka tidak dihukumi akan kebaliwannya ya. Wa innama dzakara al-musannifu awwala mas'alatin fil fiqh alamatil bulughi lianna manatut taklifi 'ala al-balighi duna as-sabi was-sabiyati. Dan sesungguhnya Ki Musannif, siapa Ki Musannif di sini? Yang pertama yang mencatat tentang pembahasan ini adalah Syekh Salim Ibnu Samir. Kenapa Syekh Salim Ibnu Samir ini awal
membahas tentang ilmu fikih ini, kenapa membahas tentang tanda-tanda baliu di sini? Karena sesungguhnya kebergantungan beban hukum yang dibebankan kepada seseorang itu adalah terletak pada orang yang sudah baliu, bukan karena itu anak laki atau anak perempuan. Walaupun ada anak laki, anak perempuan, tapi belum baliu, maka hukum itu tidak dibebankan kepada mereka. Mereka dibebani hukum karena sudah menginjak masa baliu. Ya. Lakin yajibu ala sabili fardil kifayati ala aslihima dzukurah ala aslihima dzukuri wal inathi ay ya'murahuma bis salati wa ma tatawaqqafu alaihi kawudu'in wa nahwihi ba'da istikmalihima sab'a sinina idza mayyaza. Ya. Akan tetapi wajib dengan cara fardu kifayah. Bagaimana maksudnya? Bagi orang tua, baik yang laki ataupun perempuan, baik bapak ataupun ibu, dia punya kewajiban fardu kifayah untuk memerintah anaknya, menyuruh anaknya. Kalau bapak tidak sempat, maka ibunya. Berarti kalau sudah ada yang menyuruh salah satu keduanya ini, maka gugurlah kewajiban daripada yang lain. Kalau wajib ain lain, andai katanya wajib ain, bapak sama ibu harus wajib sama-sama memberikan perintah kepada anaknya. Karena ini wajibnya kifayah, maka cukup salah satunya. Yang penting ada usaha menyuruh anak untuk melakukan sholat. Ya. Ala usulihima maka wajib dengan cara fardu kifayah atas jalan fardu kifayah atas kedua orang tuanya, baik yang laki ataupun yang perempuan, untuk memerintah anak-anaknya untuk melakukan sholat. Wa ma tatawaqqafu alaihi, dan perkara-perkara yang sholat itu keabsahannya tergantung perkara itu. Seperti apa? Kawudu'in wa nahwihi, seperti wudu. Ya. Badan apa, sarung, pakaian harus suci dan lain sebagainya, itu harus orang tua harus memberikan pelajaran. Orang tua. Tapi kan sekarang orang tua itu kadang kan dititipkan kepada ustadz, maka ustadznya ini juga wajib bertanggung jawab atas ketidaktahuan anak ini. Setelah apa? Ba'da istikmalihima sab'a sinina idza mayyasa. Ketika setelah sempurnanya keduanya umur 7 tahun apabila sudah pinter. Jadi anak sekarang ini cerdas-cerdas, Pak, cepat ngerti. Umur 7 tahun sudah luar biasa. Ya, umur 7 tahun sudah pinter. Apa maksud pinter di sini? Apa batasan-batasan pinter di sini yang dimaksud dalam hukum? Wa haddut tamyizih, dan batasan pinter maksudnya di sini adalah huwa ayyasira bihaitsu ya'kulani wahdahuma wa yushribani wahdahuma wa yastanjiyani wahdahuma. Jadi batasan yang dikatakan pintar di sini maksudnya hukum, maksudnya syara ini adalah ketika keduanya itu ya sudah makan sendiri, sudah mandi sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Itu baru dinilai pintar, bukan karena pintar bicara anak itu. Tapi dia sudah ada tanda-tanda mandiri seperti makan, minum, cebok sendiri, tidak tergantung sudah kepada orang tuanya. Fala yajibul amru idza mayyaza qabla as-sab'ih bal yusannu. Maka bagaimana jika anak ini pintar, sudah bisa cebok sendiri, makan sendiri, minum sebelum umur 7 tahun? Tidak wajib perintah, cuma disunnahkan. Bal yusannu, tetapi disunnahkan saja. Umur 5 tahun, 6 tahun sudah pintar anak ini, ternyata bisa cebok sendiri, bisa begini, bisa makan sendiri.
maka hukumnya bagi orang tua adalah sunnah untuk memerintah anaknya untuk melakukan sholat serta wudhu dan lain sebagainya yang berkenan dengan syariat Islam. Jika umur 7, wajib bagi keduanya dengan cara dengan jalan fardu kifayah. Yang penting ada yang memerintah salah satunya. Ya. Wa ayyamurahuma aidan bi syara'i'id dinil zahiratih nahwis shaum. Dan kedua orang tua harus memerintahkan keduanya juga melakukan bisyara'iddin syariat Islam seperti puasa. Idza ataqo ketika mereka sudah merasa dirasa mampu untuk melakukan puasa. Kalau belum ya puasa setengah hari dulu. Ya. Wala budda ma'a sighatil amri minat tahdid ka iyakulah lahuma salliya wa illa darabtukuma. Dan tidak boleh tidak harus ada perintah itu harus suruhan itu harus berbentuk kata perintah yang disertai dengan ancaman. Seperti apa? Ka ayyakula lahuma, seperti engkau mengatakan kepada anak tadi, sholatlah engkau, kalau enggak saya pukul kamu. Nah, itu harus ada ancaman perintah itu. Kenapa? Anak-anak sekarang kan walaupun dulu ya sama sebetulnya, cuma sekarang ini kan perkembangan lebih lagi. Jadi harus ada nada ancaman. Kalau bagi anak yang sekiranya pengko lah. Tapi kalau anak itu nurut, ya tidak usah keras-keras. Kadang anak ini perlu kita itu kasih terapi kadang, Pak. Karena anak ini beda dengan dewasa. Anak itu akan mengikuti ketika dia merasa punya takut. Tapi kalau orang dewasa bukan, karena segan. Salah satu contoh ya. Anak kalau ada rasa takutnya kepada ustadz, kepada orang tua, cukup satu kali ngomong melakukan. Tapi kalau tidak ada rasa takut di orang tuanya ataupun ustadznya dikibulin, diremehin. Benar ini. Kalau sekarang ini faktanya seperti itu. Jadi memang harus ada seperti kitab ini, benar. Iyaku aika iyaku lahuma salliya wa illa darabtukuma. Hanya nada ancaman, bukan berarti disuruh memukul, enggak. Ya. Nanti kalau memukul kena tuntutan, Pak. Wa ayyu'allimahuma, dan harus memberikan pelajaran kepada gurunya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah, dan harus memberikan pelajaran kepada anak bahwasanya nabinya namanya Nabi Muhammad, lahirnya di Mekah. Wa ursila fiha, dan diutus di Mekah. Maka kalau ada pertanyaan, bagaimana? Ini kan wajib hukumnya. Seperti sholat, anak wajib mengetahui hukumnya siapa nabinya. Bagaimana kalau anak seumpamanya sholat tapi tidak tahu siapa nabinya? Sahkah sholatnya? Secara hukum fikih sah. Tapi menurut imam ini yang bab tauhid itu tidak sah. Karena ini adalah anak itu harus tahu siapa nabinya. Lahir di mana harus tahu. Wa ursila fiha, dan diutus di Mekah. Wa mata fil Madinah, dan meninggal di Madinah. Wa dufina fiha, dan dikuburkan di Madinah. Wa yajibu aidan ayyadribahuma ala tarki dhalika darban ghaira mubarrahin fi athna'il ashirati ba'da kamalit tis'ah lihtimalil bulughi fihi. Dan wajib bagi kedua orang tua untuk memukul keduanya. Karena meninggalkan perintah Allah, karena meninggalkan sholat dan lain sebagainya yang diwajibkan tadi, dengan pukulan yang tidak membahayakan bagi mereka. Ketika dia sudah berumur pertengahan antara umur 9 dan 10. Setelah sempurna umur 9. Jadi setelah melewati umur 9, maka orang tua itu harus lebih hati-hati, karena bisa jadi balignya anak itu di waktu itu. Mulai umur 9 itu.
Walil muallimi aidanil amruh lad-darbuh illa biidznil wali. Dan orang yang mengajar, pendidik, muallim, ada ustadz, ada muallim, pendidik, Pak. Ya. Pendidik, bagaimana orang yang mengajar kayak di sini para ustadz ini? Walil muallimi aidanil amruh, harus juga punya kewajiban memerintah, menyuruh anak. Ya. Lad-darbuh, bukan memukul. Ya. Illa biidznil wali, kecuali ada izin dari orang tuanya. Jadi menitipkan, "Bu, kalau anaknya sampean nakal ya, saya pukul ya." "Oh ya, ada ustaz, tidak apa-apa." Nah, ini harus ada kata-kata seperti itu. Wa mithluhu az-zawju fi zaujatihi falahul amru lad-darbuh illa biidznil wali. Dan begitu juga suami istri. Suaminya tidak boleh memukul istrinya kecuali falahul amru lad-darbuh, hanya punya kekuasaan untuk menyuruh istri, bukan memukul, kecuali ada izin dari walinya. Kalau tidak ada izin tidak boleh. Wasiwaku kas-salati fil amri wad-darbi. Dan hukum siwak sama dengan hukum salat ya, di dalam masalah perintah dan memukul tadi jika melanggar. Jadi pentingnya siwak ya di sini. Makanya kalau salat apa keruginya? Siwak, Pak. Jadi salat kita itu derajatnya juga ditambah, pahalanya ditambah. Bawa sorban juga, bawa sorban, tidak perlu haji juga orang sholat ini. Karena apa? Pahalanya juga ditambah oleh Allah. Kita mau menambah apa enggak pahala kita? Biar menutup kekurangan-kekurangan sholat itu. Bawa siwak, bawa sorban, tidak apa-apa. Jangan punya apa istilahnya pandangan bahwasanya orang sorban ini hanya untuk yang berhaji, ya itu salah. Bawa. Wa hikmatu dzalika tamrinu 'alal ibadati. Apa hikmah dari cara-cara yang seperti yang dijelaskan tadi adalah sebagai latihan untuk beribadah. Liya'tadaha falyatrukuha insyaallah taala. Supaya anak itu membiasakan diri dengan beribadah. Ya. Mulai umur 7 sudah disuruh sholat, diwajibkan sholat. Belum balik, hanya ketika dia sudah pintar. Kenapa tujuannya? Biar dia itu terbiasa melakukan sholat. Maka kalau sudah biasa, kata Imam Nawawi ini dan Syekh Salim ini, maka karena kalau dia sudah terbiasa, maka insya Allah dia tidak meninggalkan sholat itu, insya Allah ta'ala. Jika Allah mengizinkan. Ya. Wa'lam, dan ketahuilah annahu yajibu 'alal aba'i wal ummahat 'ala sabili fardil kifayah ta'limu auladihim at-taharatah was-salatah wa sa'ir syara'i'ih wa mu'nata ta'limihim fi amwalihim in kana lahu malun. Dan ketahuilah sesungguhnya wajib kepada para bapak dan ibu dengan jalan fardhu kifayah tentang pendidikan anak-anak mereka, tentang kesucian, tentang cara bersuci, cara sholat, dan hukum-hukum Islam yang lain. Serta wajib juga bagi bapak dan ibu adalah biaya pendidikan mereka yang ditanggung dari harta-harta mereka. In kana lahu malun, jika mereka punya harta. Wa illam yakun fa fi mali abaihim, maka jika keduanya tidak punya harta, maka yang dipergunakan dari harta orang bapaknya. Kalau bapaknya tidak punya harta, fa illam yakun fa fi mali ummahatihim, maka jika bapaknya tidak punya biaya, ibunya kaya, maka dari ibunya biayanya. Fa illam yakun fa fi baitil mal, maka jika tidak ada, keduanya tidak punya biaya, keduanya tidak punya biaya untuk mengajikan anaknya, untuk mendidik anaknya, menaruh anaknya di pondok. Dari mana? Fi baitil mal. Ya, maka diambilkan dari baitul mal. Fa illam yakun, maka jika tidak ada baitul mal, fa ala aghniya'il muslimin, maka itu adalah kewajibannya orang-orang yang kaya dari orang-orang muslim. Makanya agak gampang Pak orang kaya. Kalau ada orang kaya sebelah kanan dan kirinya ada anak, ada orang tua tidak sanggup menyekolahkan anak, maka tuntutan di akhirat kelak sangat berat sekali. Makanya berat jadi orang kaya itu.
pertanyaannya lebih banyak daripada yang punya sedikit. Tapi walaupun demikian tetap kalau disuruh milih, semua milih kaya. Jadi lihat Pak dulu kanan kirinya, ada enggak anak-anak yang enggak sanggup sekolah gara-gara enggak punya uang. Yang enggak sanggup ngaji gara-gara enggak punya, ada apa enggak? Kalau ada, cepat dibantu. Kalau mampu, kalau enggak, koordinasikan sama para awliyaul muslimin ini Pak ya. Faidatun, ada sebuah faidah. Idza qila laka lima wajib 'ala as-sabih gharamatul mutlafati wa qala al-ulama bi raf'il qalami anhu. Ketika dikatakan kepadamu, mengapa anak itu diwajibkan kena tuntutan apa? Tuntutan untuk mengganti. Jadi karena merusak sesuatu, anak dituntut untuk mengganti contohnya. Padahal ulama itu benar-benar telah berkata bahwa catatan anak-anak itu adalah dihapus, diangkat, tidaklah dicatat apa yang dilakukan oleh anak-anak. Maka katakanlah al-aqlamu salasatun, bahwasanya catatan itu ada 3. Yang pertama qalamus thawabi wa qalamul iqabi wa qalamul mutlafati. Yang pertama ada catatan pahala, yang kedua ada catatan hukuman siksa, yang ketiga adalah catatan mutlafati, itu karena ada tanggungan yang harus dibayar karena merusak Pak. Karena merusak harus dia, maka dia wajib untuk menggantinya. Faqalamul thawab maktubun lahu wa qalamul iqabi marfu'un anhu. Maka bagi anak tadi, kalau dia melakukan kebaikan, kebaikannya dicatat ya. Dan untuk kesalahan, jika anak itu melakukan kesalahan, maka dia tidak disiksa Pak. Tidak dicatat burukannya, kesalahannya. Wa qalamul mutlafati maktubun alaihi wa min hadiyah. Dan catatan tuntutan kerugian, maka dia akan tetap dikenakan, tetap tercatat. Maka jika anak itu merusak sesuatu, maka yang punya itu boleh minta ganti, boleh minta ganti rugi. Wa min hadiyah, dan sebagian itu adalah dendanya, sebagai denda atas kerusakan itu. Wa kadzalikal majnunu wan naimu illa anna qalamat thawabi wal iqabi marfu'an anhuma. Dan begitu juga orang yang gila dan orang yang tidur, kecuali sesungguhnya catatan pahala dan catatan siksanya itu adalah dihilangkan dari keduanya. Jadi orang gila, orang tidur ini tidak kedua-duanya tidak dicatat ya. Jadi kalau melakukan kebaikan tidak diberikan pahala, kalau melakukan keburukan juga tidak dihitung keburukan itu loh. Wa ammal qisasu wal haddu fala yajibani alaihim li adam iltizamihim lil ahkam. Adapun qisas, kalau dia membunuh orang wajib diqisas, semuanya orang gila membunuh orang, tidak wajib diqisas. Kenapa? Karena tidak bisa dituntut dia, Pak. Tidak ada ketetapan dalam hukum Islam itu untuk menghukum orang gila ataupun orang yang tidur tahu-tahu dia membunuh orang seumpamanya, tidak sadar istrinya dibunuh, dia tidak kena kisah. Tidak kena kisah, Pak. Karena dia tidak sadar, ada akalnya masih. Qala sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an salasatin anin naim hatta yastayqidah. Diangkatlah catatan dari 3 golongan. Yang pertama dari orang yang tidur sampai dia sadar. Jadi orang tidur ini melakukan keburukan, kebaikan tidak dicatat, Pak. Wa anis sobi hatta yahtalimah, dan dari anak-anak sampai dia itu baliu. Kalau anak-anak kebaikannya dicatat, tapi keburukannya enggak. Wa anil majnuni hatta yaqilah, dan orang yang gila sampai dia punya akal. Oke, akalnya kembali. Jadi dia tidak kena tuntutan seperti orang yang tidur tadi.
akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi fal muradu bil qalami qalamut taklif duna qalamid donam duna qalamid doman ya. Yang dimaksud catatan di sini adalah tuntutan bukan secara syar'i, tapi tuntutan yang dituntut dia secara tanggungan. Karena apa? Qalamid doman ini adalah kata orang Madura karena ketempuan. Dia merusak sesuatu maka dia harus dikasih denda. Li'annahu min khitabil wad'ih. Karena sesungguhnya qalamid doman ini adalah min khitabil wad'ih, sesuatu yang menuntut adanya tuntutan secara syara. Melakukan sesuatu yang ketika terjadi satu itu akan menimbulkan tuntutan syara. Contoh ini apa? Ada anak-anak datang ke pertukuan memecahkan gelas, maka dia boleh dituntut untuk orang tuanya untuk mengganti gelas itu. Fayajibu dhamanul mutlafatih waddiyatu alaihim. Maka wajiblah tanggungan kerusakan itu bagi anak itu, bagi orang yang melakukan kesalahan tadi, waddiyati alaihim, dan memberikan denda dan harus memberikan denda bagi mereka. Mimmalihim, dari harta mereka. Bi khilafil qisasi wal haddi, tidak untuk berbeda dengan qisas dan had atau takzir dan sebagainya. Jadi seperti orang gila, kalau dia melakukan merusak, boleh dia dituntut ketika dia sadar. Kalau ada keluarga, ke keluarganya, Pak. Atau orang tidur, ya sama. Tapi secara hukum syar'i dia tidak dikisos. Kalau dia membunuh orang, enggak. Artinya kalau dia mencuri tidak dipotong tangan. Ya, mencuri tapi tidak dipotong. Kenapa? Karena dia gila. Mencuri tidak, kenapa? Karena dia tidur, tidak sadar. Itulah perbedaannya, Pak. Ya, mudah-mudahan dari ini ilmu yang saya jelaskan mulai tadi mudah-mudahan diterima dengan baik. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu wawasan kita untuk menjaga kehati-hatian kita dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan kita kembali mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang perlu saya sampaikan. Mari kita sebelum kita tutup berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata 'ainil abada wa murafaqata nabiyina Muhammadin fi a'la darajatil jannati jannatil khuld. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Demikian kajian ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.